Shalom, selamat pagi anak-anak, salam berjumpa. Selamat datang menjadi warga SMP Negeri 2 Kupang. Perkenalkan, nama Pak Guru Yohanes Baun, biasa disapa di sekolah Pak John. Pak Guru mengasuh mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Jadi selama 1 semester kita akan belajar bersama-sama tentang pendidikan agama Kristen. Oleh karena itu, Pak Guru berharap anak-anak sekalian sudah menyiapkan diri untuk belajar, sudah menyiapkan diri untuk menjadi siswa SMP, dan sudah menyiapkan peralatan-peralatan untuk kita belajar. Nah, tentunya sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita semua berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau belajar. Kami mohon Tuhan berkati kami, beri kami hikmat, beri kami kemampuan sehingga kami belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Guru yang agung itu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, maka kita akan masuk di dalam perkenalan materi. Untuk semester ini kita memiliki 3 kompetensi dasar yang harus kita pelajari. 3 kompetensi dasar ini di dalamnya ada 7 bab yang harus kita pelajari. Dan pada pertemuan ini kita akan belajar dulu kompetensi dasar yang pertama, yaitu menjelaskan Allah mengampuni manusia dan menyelamatkan manusia dalam diri Yesus Kristus. Itu kompetensi dasar yang pertama. Dan bab yang pertama yang kita pelajari pada hari ini adalah indahnya mengampuni. Nah, tema atau bab kita hari ini adalah indahnya mengampuni. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama, setelah kita belajar ini, anak-anak memahami arti indahnya mengampuni. Yang kedua, setelah kita belajar, anak-anak mampu untuk menjelaskan indahnya mengampuni seperti Allah telah melakukannya untuk manusia. Dan tujuan yang ketiga, setelah kita belajar, kita memahami, kita bisa menjelaskan, maka tujuan yang ketiga adalah anak-anak mampu untuk menunjukkan sikap, mampu untuk melakukan cara atau sikap mengampuni sesama. Itu 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, kita langsung saja pada materi kita hari ini. Dan Pak Guru awali dengan pertanyaan. Pernahkah anak-anak ketika masih di bangku pendidikan SD, dari kelas 1 sampai kelas 6, anak-anak bertengkar dengan teman, marahan dengan teman, rasa kecewa, rasa benci, rasa dendam? Pernahkah di rumah dalam kehidupan dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, pernahkah bertengkar, pernahkah marah, kecewa, benci? Pertanyaan berikut, rasanya bagaimana kalau kita marah? Yang pasti tidak nyaman, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Hari ini kita belajar tentang arti mengampuni. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau anak-anak pernah merasakan rasa marah, rasa kecewa, rasa benci, rasa dendam terhadap teman, terhadap kakak, terhadap adik, atau terhadap orang tua, anak-anak sudah memaafkan atau belum? Sudah mengampuni atau belum? Arti mengampuni yang kita pelajari hari ini adalah memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita dan tidak mengungkitnya kembali. Pak Guru lagi, memaafkan kesalahan orang lain pada diri kita dan tidak mengungkitnya kembali. Kalau kita berbicara arti mengampuni, sepertinya gampang ya, tetapi dalam kenyataan kehidupan kita sulit sekali untuk kita lakukan itu. Kenapa? Karena kita masih egois, kita masih lebih mementingkan diri kita masih lebih melihat kepada diri kita.
kita lebih penting, kita lebih benar, dia yang salah, teman yang salah, kakak yang salah, adik yang salah, saya yang lebih benar. Seringkali kita egois seperti itu, karena kita belum melihat kepada sudut pandang teman kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita. Kita masih lebih mementingkan diri kita sendiri. Akhirnya apa? Kita hidup di dalam ketidaknyamanan, kita hidup di dalam ketidakdamai sejahtera, kita hidup dengan tidak ada sukacita. Akhirnya kita murung-murung tiap hari, ada yang sampai demo tidak mau makan berhari-hari. Itu mungkin kenyataan ya dalam kehidupan kita, terutama kehidupan anak-anak. Kembali lagi bahwa selain kita memaafkan kesalahan orang lain untuk diri kita, tujuan kita mengampuni adalah kita membebaskan diri kita dari amarah, membebaskan diri kita dari dendam, membebaskan diri kita dari kebencian. Itu guna atau manfaat dari mengampuni. Bukan kepada kita melupakan luka yang pernah kita rasakan karena ada pertengkaran, tetapi kita membebaskan diri kita. Kita membebaskan diri kita dari amarah, dendam, kebencian. Karena menurut firman Tuhan di dalam pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15, barang siapa yang membenci saudaranya, ia sama dengan seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh tidak akan tetap hidup dan tidak memiliki masa depan. Tetapi kata Mazmur 37 ayat 7, orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka hidup damai akan memiliki masa depan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita harus mengampuni, kita harus memaafkan kesalahan orang lain atas diri kita. Kita belajar dari tokoh dunia yang luar biasa kehidupannya, yang sangat-sangat bersahaja, yaitu seorang tokoh dunia yang berasal dari Afrika Selatan, yang tentunya tidak asing untuk anak-anak sekalian ya, yaitu namanya adalah Bapak Nelson Mandela. Bapak Nelson Mandela ini adalah salah satu tokoh kemanusiaan yang memperjuangkan kebebasan, kesetaraan gender kaum kulit hitam di Afrika Selatan. Dalam perjuangannya ini dia dibenci, dia dikucilkan, bahkan sampai dia dipenjara hingga 20 tahun lebih. Sudah dipenjara, di dalam penjara lagi dia dihukum, dia disiksa. Bahkan dia dibuang kotoran-kotoran manusia seperti air kencing dan juga tinja. Itulah hukuman atau dampak dari perjuangan atau kekerasan yang diterima oleh Bapak Nelson Mandela. Tetapi Bapak Nelson Mandela ini dengan sabar dia menjalani akan kehidupannya. Dia tidak dendam, dia tidak benci. Yang dia lakukan adalah memperjuangkan terus hak-hak orang kaum kulit hitam. Dan pada satu ketika Bapak Nelson Mandela bebas. Seperti kata firman Tuhan tadi, bahwa orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang suka damai akan punya masa depan. Bapak Nelson Mandela pun demikian. Ketika keluar dari dalam penjara, ia terpilih menjadi seorang presiden. Presiden kulit hitam juga yang pertama di Afrika Selatan. Itu adalah bagian pengenapan dari firman Tuhan. Itu adalah masa depan dari orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai. Nah, anak-anak mau jadi seperti itu, maka kita atau anak-anak sekalian harus mengampuni. Ketika Bapak Nelson Mandela menjadi presiden, orang pertama yang dia panggil undang makan adalah kepala penjara. Kepala penjara yang setiap hari menyiksa Bapak Nelson Mandela. Tetapi bagi Bapak Nelson Mandela, mengampuni adalah mengampuni orang yang paling dekat dengan kita, yang sering kali menyakiti kita. Dengan demikian, kita bisa mengampuni orang lain yang agak jauh dari kita. Nah, yang dekat dengan kita siapa? Teman kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita. Anak-anak sudah mengampuni kesalahan mereka atau belum?
Kalau belum, kita belajar dari Bapak Nelson Mandela. Kita harus mengampuni orang-orang terdekat kita, supaya kita juga bisa mengampuni orang lain. Supaya kita punya masa depan yang baik. Siapa tahu di antara ada anak-anak semua, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota nanti, atau ada yang menjadi pilot, menjadi dokter. Karena cara hidup kita yang baik, kita tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kebencian, kita tidak menyimpan amarah di dalam diri kita. Itu tokoh humanis dunia yang mengampuni dan memiliki masa depan yang baik. Yang berikut adalah salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa kehidupannya, diberkati oleh Tuhan karena ia mengampuni, ia tidak dendam. Di balik jalan cerita hidupnya, ia mengerti bahwa siksaan, bahwa kerasnya hidup yang ia hadapi adalah rencana Tuhan, sehingga ia mengampuni. Dan tokoh itu adalah Yusuf. Oleh karena itu anak-anak, untuk lebih jelas, Pak Guru akan mengingatkan anak-anak tentang cerita Yusuf di dalam Alkitab melalui video berikut. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf
dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun,
Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, anak-anak, itu adalah video singkat tentang kisah Yusuf yang di dalam perjalanan hidupnya begitu keras, tetapi pada akhirnya dia tidak membenci saudara-saudaranya, tetapi dia mengampuni karena dia mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarganya. Nah, anak-anak, kita harus mengampuni seperti Yusuf, seperti Nelson Mandela, supaya kita memiliki masa depan yang cerah sesuai dengan kata firman Tuhan. Nah, bagaimana cara kita harus mengampuni? Berapa kali kita harus mengampuni? Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18, di sana Tuhan katakan bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya kita mengampuni tanpa batas. Kita harus mengampuni terus-menerus dalam kehidupan diri kita. Karena ketika kita mengampuni, maka Tuhan Allah pun akan mengampuni kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Seperti kata firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 14 dan 15, bahwa ketika kita mengampuni kesalahan sesama, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dan juga di dalam doa Bapa kami, ketika kita berdoa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya anak-anak, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan ampuni kita sama seperti kita sudah ampuni sesama kita. Nah, bagaimana kalau kita belum ampuni sesama kita? Pasti Tuhan tidak ampuni kita, karena kita sudah berdoa seperti itu. Oleh karena itu anak-anak, kita harus mengampuni. Sekali lagi, mengampuni adalah memaafkan kesalahan orang lain pada diri kita dan tidak mengungkitnya kembali. Dan manfaatnya adalah kita membebaskan diri kita dari amarah, dari kebencian, dari dendam, sehingga kita tidak dikatakan sebagai seorang pembunuh karena kita membenci. Tetapi kita menjadi orang-orang yang jujur, kita menjadi orang-orang yang tulus, orang-orang yang cinta damai, sehingga kita mempunyai masa depan yang gilang gemilang. Itu materi kita hari ini, dan kita akan lanjut materi minggu depan masih di dalam kompetensi dasar yang pertama, yaitu kita menjelaskan Allah mengampuni kita, mengampuni manusia di dalam diri kita, di dalam diri Yesus Kristus. Ya, kita menjelaskan Allah mengampuni manusia dan menyelamatkan manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Pak Guru pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang kami peroleh untuk kami belajar bersama-sama. Semua materi yang kami terima, yang kami pelajari hari ini, biarlah dapat kami mengerti, kami pahami, dan dapat kami lakukan sebagai seorang anak dan sebagai seorang siswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Guru yang agung, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan.
Kita jumpa lagi minggu depan. Shalom.